Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena berkat limpahan dan rahmatnya, kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan siklus kehidupan praja. Izin memperkenalkan diri. Nama Nindya Wanita Praja Ladea Fitridiansi, NPP 300194 dari kelas E4 dengan nomor absen 14. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang evaluasi kinerja dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Silverius Teiseran, SSTP, MAP, guna memenuhi ujian akhir semester saya. Kita masuk ke pengertian evaluasi kinerja. Menurut Wirawan, evaluasi kinerja sebagai proses penilai, pejabat yang melakukan penilaian atau appraiser mengumpulkan informasi mengenai kinerja ternilai, pegawai yang dinilai appraiser yang didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan membandingkannya dengan standar kinerja secara periodik untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Menurut Mondi, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi kerja yang efektif berisikan masukan positif serta poin-poin yang perlu diperbaiki oleh karyawan. Dengan begitu, para karyawan dapat mengenali keunggulan dari dirinya yang dapat dipertahankan dan kelemahan yang harus diperbaiki dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, manfaat evaluasi kinerja. Dalam evaluasi kinerja, terdapat beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan untuk memotivasi karyawan berbuat baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kemauan para karyawan dalam bekerja. Yang keempat, dasar dari keputusan promosi. Yang kelima, menilai potensi dari karyawan. Dan yang terakhir, membantu perencanaan jangka panjang. Kegiatan penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang. Selanjutnya kita masuk ke persyaratan evaluasi kerja. Persyaratan evaluasi kerja ada 4 macam. Yang pertama, atas dan bawahan harus saling menghormati. Yang kedua, gaya kepemimpinan atasan harus menunjukkan perkembangan karyawan. Yang ketiga, atasan dan bawahan harus mempunyai hubungan kerja yang baik dan positif. Yang keempat, pihak bawahan harus mau menerima masukan dan saran untuk perbaikan prestasi kerjanya. Evaluasi kinerja karyawan sangat diperlukan karena yang pertama, instrumen penting untuk perlindungan hukum perusahaan. Hasil evaluasi karyawan dapat juga menjadi pemutus hubungan kerja. Hal tersebut dapat terjadi jika karyawan melakukan hal yang fatal seperti tidak memenuhi kewajiban, melanggar peraturan, dan berdampak negatif pada perusahaan di tempat dia bekerja. Yang kedua, penghargaan terhadap kinerja karyawan. Melalui
evaluasi kinerja, atasan dapat melihat kinerja individu atau tim dalam jangka waktu tertentu. Hasil tersebut dapat menjadi dasar dalam pemberian apresiasi seperti bonus ataupun promosi jabatan. Dan yang terakhir, mengetahui mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan penilaian yang sistematis dan terukur, karyawan dapat memperoleh kritikan dan masukan dari atas secara langsung. Tujuan diadakannya evaluasi kinerja menurut Sunyoto Eval, yang pertama, menumbuhkan sikap saling pengertian di antara karyawan. Yang kedua, mencatat hasil kerja karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berprestasi. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginannya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir yang diembannya. Dan yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan. Yang terakhir, memeriksa rencana, pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Waktu evaluasi kinerja. Dalam evaluasi kinerja, terdapat 3 waktu. Yang pertama, tahunan. Yang kedua, semi-anual, biasanya dilakukan dalam waktu setahun 2 kali. Dan yang ketiga, kuartal, selama 4 kali dalam setahun. Cara melakukan evaluasi kinerja. Cara melakukan evaluasi kinerja yang pertama yaitu lakukan evaluasi kinerja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, evaluasi kinerja dengan tatap muka atau secara langsung. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, memilih kata-kata yang sesuai yang tidak menyinggung karyawan atau atasan. Yang kelima, ajak berdiskusi karyawan yang dinilai evaluasi kinerjanya. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, ada faktor individual, yaitu seperti kemampuan dan keahlian dari karyawan tersebut, latar belakang, dan demografi. Yang kedua, ada faktor psikologis, yaitu persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan motivasi. Yang terakhir, ada faktor organisasi seperti sumber daya manusianya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan job design. Aktivitas penilaian kinerja atau evaluasi kinerja merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap organisasi. Evaluasi kinerja juga bisa melihat lebih dalam terhadap strategi yang telah dilakukan. Dari sana, maka bisa ada perubahan yang membawa dampak lebih baik untuk perusahaan ataupun individu karyawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang evaluasi kinerja pada karyawan. Setiap manusia memiliki kesalahan. Oleh karena itu, saya pribadi memohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat selama membuat video ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.